Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan podcast MIPA 25. Terima kasih kepada pemirsa setia podcast MIPA 25 yang sudah menunggu tayangan-tayangan kami. Hari ini kita kedatangan tamu yang masih muda-muda ini. Saya jadi berasa lahir duluan. Usia itu hanya angka, Pak. Usia hanya angka ya. Jiwanya harus muda. Usia boleh tua, semangat harus Iya. muda. Oke, ini menghibur ini ya. Ada Bu Vina dan Bu Hanis. Oke, beliau ini Bu Vina dari Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung, khususnya dari seksi Subkoordinator Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Koordinator Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat. Kemudian Bu Hanis dari Puskesmas Parakan. Oke, kita akan ngobrol santai tentang kesehatan reproduksi remaja. Nanti kita akan kembangkan dengan persoalan pergaulan bebas misalnya gitu ya, Bu. Ya. Begini, Bu, kami di lingkungan pendidikan itu secara kasat mata melihat angka siswa yang putus sekolah karena hamil, karena menikah pada usia dini. Itu kok kami masih sering dengar, kami masih sering lihat, dan ini mungkin bukan khas sekolah tertentu. Ini dugaan kuat kami ini memang bisa kita generalisasi begitu. Saya mohon konfirmasi terkait dengan itu, Bu. Mungkin Bu Vina dulu. Oh ya, gitu. Terkait dengan putus sekolah ya. Ya. Salah satu alasan karena putus sekolah biasanya apa, Pak? Salah satunya itu karena Pergaulan. hamil, karena ya itu yang kan kita bahas itu ya. Pak ya. Oke. Pergaulan bebas. Nah, sebelumnya mau nanya dulu nih sama Pak Eko ya. Oh iya, boleh. Kalau Pak Eko mendengar tentang pergaulan bebas, yang ada di pikiran Pak Eko yang muncul itu apa? Yang muncul itu awalnya pacaran. Saya kan ortodoks nih, saya orang dulu. Kalau pacaran itu bagi saya ya sudah agak menjerumus ke bebas, karena pacaran yang saya lihat sekarang kan, kalau dulu itu pacaran itu ya kirim surat gitu ya. Sekarang kalau enggak cipika-cipiki maka enggak pacaran gitu ya. Enggak disebut pacaran. Nah, lalu kemudian bayangan kami ya kalau sudah kemudian MBA, nah itu efek dari pergaulan bebas. Kalau pakai narkoba, efek dari pergaulan bebas begitu kira-kira. Ya. Pergaulan bebas itu kan kalau di masyarakat identik dengan mungkin anak nakal dan sebagainya ya, Pak ya. Persis, ya. oke, Nah, ya. salah satunya itu adalah karena perilaku seks bebas. Perilaku seks bebas. Definisinya gimana itu? Nah, perilaku seks bebas ini adalah perilaku seksual dulu ya, Pak ya. Perilaku seksual gitu, perilaku yang didorong oleh hasrat istilahnya seperti itu. Nah, yang dilakukan di luar pernikahan. Nah, kan kalau di luar pernikahan itu kan tidak sesuai dengan norma yang ada di masyarakat, norma agama. Karena kan kita di Indonesia itu kan dikenalnya masyarakat ketimuran gitu ya, Pak ya. Jadi untuk hal yang seperti itu mungkin dengan perilaku seksual yang bebas itu kan kurang permisif gitu. Jadi tidak sesuai dengan norma yang ada di masyarakat. Nah, perilaku seks bebas ini kan bentuknya apa saja gitu kan. Nah, yang biasa kita dengar mungkin ada singkatan namanya KNPI, Pak. KNPI itu apa? Nah, kissing, Komite Nasional Pemuda Indonesia kan? Ya, yang saya tahu itu. Yang benar apa yang benar? Nah, yang benar kalau ini ya mungkin kalau dibawa kan Komite Nasional Pemuda Indonesia. Kalau dikaitkan dengan perilaku seks bebas ini gitu ya, kissing, necking, petting, intercourse. Nah, sudah pernah dengar belum ini, Pak Eko? Waduh, bagus. Jadi terasa tua banget ini. Kissing itu ciuman. Ya, kissing kan bahasa Inggrisnya ya. Necking ya, itu ya kalau di masyarakat mungkin cipokan gitu ya. Gitu. Oke, tahu. Ini kan kita nanti Pak Eko, nanti kan kita mau bahas juga tentang kesehatan reproduksi. Ya, jadi persis. Ngomongnya ya ngobrol. Harus itu. Gitu. Ya, jadi oke. saya juga pengen mematahkan ini ya ketabuhan. Gitu. Artinya begini, ini kalau kemudian kita pemangku kepentingan, guru, tenaga kesehatan di bidang promosi kesehatan dan seterusnya, kita tidak berani ngomong soal ini, padahal anak-anak remaja yang diomongkan kan ini ya, itu kan. Oke, kita juga harus tahu istilah-istilah mereka gitu kan. Kissing tadi, ciuman, necking itu ya, mungkin cipokan, ya, kemudian istilahnya di area leher gitu, atau telinga ada istilah gitu.
cupang gitu ya, cupang gitu. Oke, terus. Kemudian petting gitu. Petting itu apa ya? Mungkin kalau orang di sekitar bahasanya grepe-grepe gitu ya Pak ya. Grepe, iya. oke. Saya dapat istilah itu juga waktu itu saya survei nih Pak. Oke, grip supaya saya masalahnya supaya nggak miss nih. Grepe itu pegang-pegang ya? Ya, tapi di area tertentu. Oke. Yang memang seharusnya itu tidak disentuh. Oke. Yang itu harusnya hanya boleh dilakukan oleh suami istri. Ya. Gitu atau ya. mungkin Ya, oke. Yang sudah halal. Halal. Oke. Ya, makanya suami istri, relasinya suami istri. Oke. Kemudian yang terakhir intercourse. Itu sudah hubungan seksual. Oke. Seperti itu. Nah, ini kan kalau dulu ya tadi seperti yang Pak Eko sampaikan gitu, kalau dulu di zaman saya juga masih Pak, pacaran itu kan ya surat-suratan gitu. Lihat saja sudah gemeter gitu ya. Buka sudah grogi. Ya Bu Melinda ya. Lihat aja udah gemeter gitu kan. Waduh. Ya, di terakhir tuh 4x4 sama dia 16 enggak sempat. Dulu seperti itu gitu. Nah. Ini lucu Mbak Mina ini. Oke. Tapi semakin kesini, nah ini kok polanya berbeda ya. Kebetulan dulu juga saya bertemu dengan beberapa remaja di beberapa daerah gitu lah, survei lah kayak gitu. Saya tadi juga tahu istilah sekarang ada grepe dan semacamnya. Istilahnya di masyarakat itu juga karena survei itu gitu. Loh, ternyata sekarang di remaja seperti ini ya gitu. Nah, banyak terjadi yang akhirnya apa gitu. Ketika hal itu dilakukan gitu kan remaja otomatis mungkin belum tahu ya Pak ya, sebenarnya itu nggak boleh dilakukan. Yang mereka lakukan, kemudian setelah seks bebas itu dilakukan, kemudian dampaknya ternyata sampai ke kehamilan tidak diinginkan. Di kami kehamilan tidak diinginkan, di masyarakat hamil di luar nikah. Sebentar. Iya. Dan itu pintunya biasanya pacaran ya. Iya. Pintu masuknya pacaran. Artinya kalau berteman maka nggak ada KNPI gitu ya. Bedanya dengan pacaran dan berteman itu, kalau pacaran harus ada pertama ya mungkin dulu, ya, kissing dulu gitu. Kalau pacaran nggak ada kissingnya ya berarti ya nggak usah pacaran gitu ya. Jadi justru dilegalkan oleh yang namanya pacaran ini ya. Kemudian ya kalau mau lebih gaul lagi maka harus ada necking tadi ya, necking gitu ya. Gitu kira-kiranya ya. Artinya gini. Ini maksudnya saya ngomong soal yang ada di remaja gitu ya. Yang ada di remaja maksud saya gitu. Betul. Ya, ini sesuatu yang salah menurut agama, norma agama, bahkan dari sisi kesehatan, tetapi ada pergeseran norma, pergeseran nilai di mana anak-anak muda justru membangun norma sendiri, membangun nilai sendiri, di mana kalau pacaran itu justru seperti itu gitu ya. Alasannya katanya cinta. Mungkin alasannya cinta, tapi kan cinta itu tidak selamanya indah deh. Iya. Mungkin pengaruh digitalisasi juga. Nah, persis Ibu, pengaruh kesalahan informasi terkait dengan kesehatan reproduksi tadi ya. Karena masih dianggap tabu, jadinya kan malah mereka, karena remaja itu kan banyak penasaran. Rasa banyak penasarannya ya. Betul. Padahal itu mereka cari sendiri. Jadi kan kurang ada tuntunan atau persis. Ada koridornya. Mereka sudah terlalu bebas karena benar-benar di HP gadget sekarang hampir semua remaja itu sudah punya HP. Apalagi kemarin di masa pandemi pembelajaran full dari HP gitu. Mereka alasannya masih mengerjakan tugas, padahal buka-buka seperti itu. Mungkin dari iklan di permainan jadi berlanjut penasarannya. Termasuk gitu. Di TV misalnya kita lihat artis yang pacaran pergi ke luar negeri bareng misalnya gitu ya. Kemudian ada di hotel, misalnya kita nggak tahu mereka melakukan apa, tapi mereka ada di settingnya ketika wawancara itu ada di kamar misalnya gitu ya. Yang begitu-begitu ya. Kemudian kalau soal bersentuhan dan seterusnya itu sudah biasa di kalangan artis, padahal siswa itu kan remaja itu kan meniru tokoh idola begitu kira-kiranya. Keingin tahuannya mereka kan tinggi. Memang perkembangan di remaja gitu kan, mereka ada proses mencari identitas diri gitu. Rasa keinginan tahuannya tinggi. Ketika melihat yang ada di TV seperti itu, terus aku penasaran, ya udah lakukan juga. Mungkin seperti itu. Nah itu juga didasarkan sebenarnya karena
mungkin mereka belum tahu Pak batasan-batasannya, kesehatan reproduksi apa belum tahu, ya akhirnya itu yang ingin saya tanyakan Bu Vina dan Bu Fanis ya. Jadi kalau dari sisi agama jelas kalau melakukan itu di luar melakukan KNPI tadi, selama hubungannya itu belum suami istri dosa, jelas ya. Tapi yang ingin saya perdalam itu kalau dari sisi kesehatan apa sih yang salah sebenarnya? Kalau mereka sampai kemudian melakukan KNPI tadi, sampai ke intercourse tadi dalam hubungan di luar pernikahan, itu apa sih yang salah sebenarnya? Dampaknya ya Pak ya. Gimana? Ya, yang salah juga remaja memang belum seharusnya seperti itu ya Pak ya. Karena apa gitu? Andai kata nanti sampai intercourse, kemudian hamil gitu kan, pasti ada dampak psikologis juga. Misalkan jadi seorang perempuan itu kan ada rasa bersalah, ada juga yang jadi merasa dirinya mungkin ternodai dan sebagainya, seperti itu ya Pak ya. Kemudian tadi yang sudah kita sebutkan di awal tadi juga dampaknya bisa di kehamilan tidak diinginkan atau kehamilan di luar nikah. Sedangkan gitu ya Pak ya, kalau hamil gitu yang idealnya itu usia berapa? 20 hingga 35 tahun. Karena kalau remaja hamil berisiko seperti itu. Apa risikonya? Hamil di ini ya Pak ya, di saat remaja ya Pak ya. Ya, kan risiko kehamilan terlalu muda gitu. Ada risiko mungkin nanti waktu hamil gitu terjadi masalah-masalah dengan kehamilannya. Kemudian gitu andai kata dia bisa melahirkan ya Pak ya, gitu. Ada kemungkinan juga hingga stunting. Jadi Ibu ingin mengatakan kalau wanita hamil sebelum usia matang, usia matangnya berapa sih? 19 ke atas. Idealnya 20 hingga 35 tahun. 20 hingga 35 tahun. 20 tahun lah ya Pak ya. Katakanlah di Temanggung saya juga melihat di beberapa tempat itu ada yang menikah usia 16, 17 gitu ya, bahkan 14. Begitu. Itu memang ada pengaruh di kesehatan ibu yang hamil tuh ya Bu ya? Ada Pak. Banyak hal yang akibatnya itu tidak baik, lebih ke negatif dibanding positifnya. Apa sih Bu? Kalau hamil sebelum waktunya sebelum usia matang itu jadi organ reproduksinya masih belum belum siap. Organ reproduksi itu apa sih? Rahim ada vagina gitu yang bagian dalam. Terus ketika nanti bayi yang dikandung karena biasanya kan kalau kehamilan di luar nikah itu kan tidak diinginkan tidak diinginkan, jadinya si ibu cenderung kurang memperhatikan asupan makanan sehingga nanti ketika bayi dilahirkan bisa prematur, bisa anemia pada ibu karena asupan gizinya kurang. Kemudian nanti akan berpengaruh ke kecerdasan bayi. Itu sangat penting ketika 1000 hari pertama kehidupan, atau biasa kami singkat dengan 1000 HPK Pak, kalau di Puskesmas dan Dinas Kesehatan. Nah, itu sangat penting untuk supaya anak tidak jadi stunting seperti itu. Jadi kalau saya tegaskan kembali, kalau menikah hamil di luar nikah itu secara kesehatan sangat mungkin akan memperburuk kondisi bayi yang nanti dilahirkan ya. Stunting itu apa Bu ya? Stunting itu biasanya tuh kalau berat badan dibanding dengan tinggi badan. Biasanya anak yang stunting itu lebih pendek dibanding anak-anak seusianya. Maaf, tinggi badan. Saya pakai istilah yang mudah ya. Cebol gitu ya. Pendek. Secara intelektual juga kerdil, juga itu akan kurang. Penyebabnya adalah karena asupan gizi. Terutama 1000 hari pertama kehidupan tadi, 2 tahun awal Pak. Kekurangan energi kronis. Mungkin termasuk juga kalau dia hamil di luar nikah, maka misalnya secara psikologis dia juga nggak nyaman begitu ya. Ada beban moral begitu ya. Dia nggak bahagia begitu ya. Itu juga ada pengaruh di bayi begitu ya. Dan ada ini pola asuhnya juga Pak. Kalau remaja kalau kita membesarkan anak itu kan tidak hanya istilahnya memberi makan dan sebagainya. Ada ilmunya ya. Memberi makan juga ada ilmunya gitu. Sedangkan mungkin kalau remaja kan belum
paham ya Pak ya bagaimana mengasuh anak yang baik. Nah, pola asuh ini juga yang nanti kalau salah terkait dengan asupan makanan tadi seperti yang Bu Hani sampaikan juga berdampak lagi ke stunting seperti itu. Nah, termasuk kesiapan mental si ibu untuk memiliki anak ya. Kalau dia sudah mempersiapkan ingin menikah, secara mental dia siap, kelahiran bayi itu memang diinginkan begitu ya. Betul. Jadi ketika mulai proses hamil sampai dengan melahirkan itu memang ada kebahagiaan di perasaan si ibu begitu ya. Betul, dan keluarga betul. gitu ya, dan keluarga besarnya. Oke, gitu. Dan itu sangat berpengaruh pada kesehatan bayi. Termasuk ibu ya. Ibu termasuk ibu termasuk tadi. Iya. Kalau hamil terlalu muda itu kan berisiko. Resikonya apa Bu? Resiko terhadap kesehatan? Iya, terhadap misalkan waktu kehamilan terjadi ada masalah-masalah terhadap kehamilannya yang tadi pada akhirnya ada lahirnya tidak prematur ya, prematur atau BBLR. Untuk si ibu? Untuk si ibu bisa terjadi perdarahan Pak, karena belum siap, dia asupan makanannya kurang dijaga, mereka abai terhadap. Kan biasanya kalau orang hamil, kalau yang diinginkan nih Pak, mereka akan dengan senang hati setiap bulan periksa ke puskesmas atau ke fasilitas kesehatan seperti itu. Tapi kalau dia sudah beban moral terhadap kehamilannya, dia tidak menginginkan si janin yang ada di rahimnya, maka dia tidak akan pernah memeriksakan, tidak pernah disuplai makanan untuknya dan untuk bayinya seperti itu. Kan ada asam folat, ada zat besi seperti itu Pak. Itu akan sangat berpengaruh terhadap kesehatan si ibu juga. Itu belum kalau difikirkan soal risiko misalnya ya kalau yang laki-laki bertanggung jawab gitu ya. Itu. Kalau si laki-laki nggak bertanggung jawab gitu ya. Tambah karena kalau bebannya. Ada aktivitas seksual itu pasti yang hamil ibunya ya Bu ya. Saya belum pernah mendengar itu Bu, yang hamil itu yang laki-laki gitu ya. Enggak ada ya. Karena yang punya rahim adalah yang perempuan gitu ya. Jadi selalu yang ada di posisi yang lemah itu perempuan gitu ya. Dirugikan. Dan secara budaya itu kan kalau ada perempuan yang hamil di luar nikah itu pasti ngomongnya anak nakal, wedokan sing gatel wae gitu kan. Gitu ya kira-kira ya. Yang macam-macam. Sementara cowoknya istilahnya hukuman sosialnya itu malah lebih rendah. Gitu kan kira-kiranya. Kalau cowoknya pinter merayu cewek, wah maco gitu-gitu ya. Kacau ini ya. Kesalahan pada perempuan. Begitu ya kira-kiranya. Ada kerugian budaya bagi si perempuan, ada kerugian mental, ada kerugian kesehatan begitu ya bagi si perempuan dan anak begitu. Nah, saya pengen tahu gini Bu, ini sebenarnya kan anak-anak juga tahu, buka di internet banyak soal itu resiko kehamilan di luar nikah. Tapi kenapa fenomena ini selalu ada dan saya nggak tahu kecenderungannya kok kita lebih sering mendengar, lebih sering melihat kasus-kasus seperti ini problemnya apa Bu ya? Apa yang membuat anak-anak itu kemudian menjadi abai, tidak mendengar informasi-informasi, anjuran-anjuran untuk tidak melakukan hubungan seks di luar nikah, untuk tidak hamil di luar pernikahan. Itu kira-kira apa ya Bu ya? Dipandang dari sudut pandang psikologi, dipandang psikologi remaja menurut saya, atau dipandang dari sudut pandang misalnya lingkungan misalnya, apa kira-kira faktor pendorongnya Bu ya? Ya mungkin tadi perilaku seperti itu kalau di remaja ya. Saya kan juga baru saja melewati masa remaja Pak. Gitu ya. Saya baru malah saja belum melewati masa remaja. Jadi ya kalau di remaja ya teman-teman dan sebagainya kenapa bisa seperti itu kan cerita-cerita ya Pak ya. Yang mungkin dasarnya ya gimana ya, karena mungkin tadi saya bilang cinta dan sebagainya, mungkin seperti itu yang dimana tidak didasari dengan pengetahuan yang baik mengenai kesehatan reproduksi seperti itu. Nah, bisa jadi dengan kurangnya pengetahuan, kemudian tadi ada remaja yang keingintahuannya tinggi, ya kan, dibarengi dengan pengetahuan yang kurang yang akhirnya menyebabkan mereka
bisa jadi seperti itu. Oleh karena itu kan kami juga di Dinas Kesehatan maupun di Puskesmas gitu kan, ada program-program di mana kami mempromosikan kesehatan reproduksi ini kepada para remaja seperti itu. Nah, akan tetapi Pak gitu kan, ya tapi kami juga ini masalah kesehatan itu kan sebenarnya bukan hanya orang kesehatan, faktornya kan banyak sekali. Jadi pasti kita juga butuh dukungan-dukungan dari lain gitu. Andai kata kita mempromosikan tentang kesehatan reproduksi, bahayanya hamil tidak diinginkan gitu kan, bahayanya melakukan seks bebas gitu. Akan tapi kondisi di lingkungan saat ini karena globalisasi gitu kan, tadi akses gadget yang tinggi, nah itu mungkin ada faktor penghalang ya Pak ya gitu. Akan tapi kami juga tetap terus sih Pak berusaha mempromosikan itu gitu, karena untuk mengubah perilaku itu juga tidak bisa instan gitu. Mungkin saya mempromosikan tentang kesehatan reproduksi hari ini, tapi bisa saja mereka mempraktekannya atau perilakunya berubah beberapa tahun kemudian seperti itu. Ya, ini untuk para pemegang kebijakan, para pemegang otoritas di bidang informasi, Kominfo. Ini teman-teman tenaga kesehatan mengeluhkan soal permisifnya informasi di internet ya. Ayo, mestinya yang di internet itu bebas dari unsur-unsur pornografi, sehingga teman-teman Dinas Kesehatan atau Kementerian Kesehatan yang lebih tinggi di atasnya itu bisa memberikan informasi, bisa mengedukasi masyarakat terkait dengan kesehatan reproduksi ini dengan lebih efektif begitu ya Bu ya. Betul. Mungkin kalau kami Bu ya, yang di pendidikan juga melihat ini ada faktor mindset. Misalnya saya sering ngomong di kelas tuh, perempuan itu harus bisa membedakan antara cinta dengan nafsu gitu ya. Kalau cinta itu pasti tidak rela pasangannya, wanitanya, ceweknya itu harga dirinya jatuh gitu. Ketika kamu memeluk perempuan di tempat umum atau di tempat sepi, maka saat itu harga diri perempuan itu jatuh di mata masyarakat, di mata Tuhannya begitu. Nah, laki-laki yang mencintai pasti tidak rela. Nah, artinya kamu harus lihat itu bukan cinta tapi nafsu gitu ya. Kita lanjut soal pernikahan dini tadi. Mungkin kita pertajam angkanya sebenarnya seberapa sih Bu? Ini sekarang bahasanya bukan pernikahan dini ya Pak ya, tapi pernikahan muda. Pernikahan muda. Ya, karena dini sudah menikah. Iya. Oke. Itu batasannya usia berapa? Nah, kalau untuk pernikahan ya Pak ya, ini kan ada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. 16 tahun 2019 ya. Usia minimal menikah itu 19 tahun. Tapi kalau dari BKKBN gitu, itu kalau usia minimal menikah untuk perempuan itu 21 tahun dan untuk laki-laki 25 tahun. Kalau yang 19 tahun itu dua-duanya begitu. Kalau mungkin kalau bacaan saya kalau 21 itu mungkin lebih siap dari sisi kesehatan reproduksi. Mentalnya juga Pak. Mentalnya juga sih. Iya, kalau pemerintah mungkin masih melihat realitas yang ada. Okelah turunkan dikit-dikit gitu ya. Secara hukum boleh gitu ya, secara hukum boleh. Ibu tidak perlu mengkonfirmasi, itu pendapat pribadi saya aja. Ya. Ada hubungannya dengan ini Bu, ada hubungannya dengan angka perceraian misalnya? Ya, kalau saya baca di artikel ya mungkin karena tadi belum siap ya Pak ya, secara psikologis mungkin ada risiko selama pernikahan ada masalah-masalah konflik dan sebagainya. Kan kalau semakin matang psikologi seseorang itu kan bisa jadi ada masalah gitu ya. Menurunkan risiko masalah-masalah yang terjadi di pernikahan itu gitu. Nah, tadi Bapak kan menyebutkan tentang pernikahan muda gitu ya, tentang sekarang fenomena kehamilan tidak diinginkan. Ya. Ini ternyata di Temanggung ini juga ini ya Pak ya, maksudnya itu juga hal yang menjadi masalah gitu. Jadi data yang saya dapatkan gitu dari Pengadilan Agama di Temanggung ini ya, pernikahan mudanya ini juga bisa dikatakan cukup tinggi ya Pak ya. Iya, itu ada 449 di mana kasus dispensasi untuk menikah. Jadi kalau dispensasi itu kan ya bisa disimpulkan sendiri istilahnya memang belum saatnya. Karena ketika mengajukan permohonan menikah
usianya belum cukup dan seringkali sudah terjadi kehamilan begitu ya. Daripada tidak disahkan secara hukum, posisi si perempuan akan lebih lemah, lebih dirugikan gitu kira-kiranya. Kemudian dan itu angkanya ya cukup tinggi juga cukup tinggi, Pak ya. Karena itu tadi pernikahan muda gitu kan, yang belum cukup umurnya, yang disebabkan oleh hamil duluan di luar nikah, itu mencapai lebih dari 16%. 16%. Tepatnya ya, kalau saya tidak salah ingat ya Pak ya, 16,4%. Ya, 16,4%. Betul. Angka yang itu menikah muda disebabkan karena hamil terlebih dahulu. Merit by accident ya, iya. Tapi ada lagi Pak, ini juga menikah muda gitu. Ya, itu alasannya karena dia sudah berhubungan. Ya, berhubungan badan terlebih dahulu meskipun tidak hamil. Ini juga sekitar 7%-an. Nah, ini kalau ditotalkan kan sudah lebih dari 20% ternyata ini di Temanggung tahun 2021. Nah, ini kan berarti juga PR untuk semuanya ya Pak ya, termasuk juga kami dari Dinas Kesehatan, dari Puskesmas untuk lebih menggencarkan lagi tentang kesehatan reproduksi. Nah, ini kalau bicara seperti itu, kami juga dari Dinas Kesehatan ini Pak, ada yang namanya SBH Pak. SBH apa ya? Saka Bakti Husada. Saka Bakti Husada. Ya, apa jadi itu ya? Anggotanya ini adalah dari anak-anak SMA di Temanggung. Jadi SBH ini memang kita bekali dengan beberapa pengetahuan tentang kesehatan, salah satunya juga dengan kesehatan reproduksi ini, seperti itu. Nah, nanti diharapkan anak-anak SBH inilah yang akan menjadi agen untuk menyampaikan informasi kepada rekan-rekannya, gitu. Jadi nanti mungkin ya kan anak ini kan viewernya kan juga anak-anak SMK ya Pak ya. Persis. Ya, bisa gitu join bersama kami di SBH. Siap. Nanti kita belajar bareng juga tentang kesehatan reproduksi. Begini Bu, tapi saya juga menemui itu ada remaja yang menikah, bukan menikah dini tapi menikah muda ya. Menikah muda tanpa ada kasus merit by accident. Untuk diketahui, untuk sebagai bekal mereka untuk membentengi ke hal-hal yang tidak baik tadi, begitu. Nah, berarti ini kan juga orang tua juga perlu belajar juga ini tentang kesehatan reproduksi yang nanti disampaikan ke anak-anak gitu. Kalau dari kita juga ada dari ya Bu Anis ya, ada programnya untuk memberitahukan tentang kesehatan reproduksi kepada remaja-remaja seperti itu. Mungkin menambahkan ya Mbak Vina, kemarin kami sudah melakukan sosialisasi terkait konselor sebaya Pak di salah satu sekolah. Memang belum semua sekolah Pak. Kami bertahap. Kemarin satu sekolah kami datangkan itu pengurus-pengurus yang kayak OSIS, SBH seperti itu. Kemudian ada yang ekstrakurikuler kayak gitu, yang pengurus kayak gitu. Jadi kami bekali mereka terkait kesehatan reproduksi tadi, karena anak-anak tadi Pak, mereka lebih sering cerita terhadap temannya dibanding kepada orang tua. Kita sebagai orang tua memang mengawasi, terkait teman-teman yang dia di lingkungan pergaulannya itu harus kita awasi juga, dibentengi dengan agama. Mungkin juga tambahan ketika orang tua mungkin belum bisa dekat dengan anak, mereka sudah dibekali dengan pengetahuan di sekolah. Di sekolah kan juga ada biologi ya Pak. Biologi kan juga menceritakan anatomi tubuh manusia. Mungkin salah satunya di situ ada reproduksi. Ditambah lagi dengan program dari Puskesmas terkait kesehatan reproduksi juga ada. Barangkali orang di luar sana masih berpikiran kalau orang ke Puskesmas itu mesti karena sakit. Padahal kami ada yang namanya untuk konsultasi Pak. Konsultasi baik gizi, kemudian ada terkait remaja, seperti itu Pak. Ya, bahwa memang secara alamiah, secara biologis semua orang akan mengalami perkembangan sekunder akan mengalami perkembangan terkait dengan seksualitas begitu ya, dan itu memang justru pada saat itu anak-anak remaja itu harus ditemani gitu ya. Mereka butuh wadah, butuh didukung, butuh diberitahu begitu ya, biar tidak mencari di sumber yang salah. Begitu. Untuk anak-anak remaja, untuk terutama siswa SMK Bumi Parakan dan pemirsa podcast MIPA 25 di luar sana, Anda perlu tahu bahwa perkembangan
sekunder itu memang kita alami semua. Kalian tidak perlu ragu bertanya kepada orang tua, kepada guru, atau kepada siapapun yang kalian anggap itu orang yang bertanggung jawab, orang yang menginginkan Anda meraih masa depan yang lebih baik gitu ya. Pilih orang yang tepat untuk menanyakan hal tersebut. Kalian harus bisa menyaring informasi mana yang baik untuk kalian dan informasi mana yang menyesatkan, yang menyenangkan untuk sesaat. Gitu ya Ibu ya. Oh iya Pak, ini menanggapi tadi kan perlu mencari tahu informasi dari sumber yang benar. Benar. Nah, mungkin dari remaja kan kadang kalau mau tanya tentang hal kesehatan reproduksi kan agak isu mungkin ya Pak, mungkin malu. Nah, ini buat adik-adik semua boleh tanya di kami gitu. Kan di Dinas Kesehatan itu punya akun Instagram Pak, @dinkestemanggung. @dinkestemanggung. Nah, boleh ini teman-teman di SMK Bumi Pala atau mungkin yang menyaksikan follow akun Instagram kami gitu. Kemudian memang kami berencana untuk memberikan informasi juga mengenai kesehatan reproduksi. Dan kalau mau tanya-tanya boleh DM gitu ya. Boleh siap. DM, boleh cerita-cerita. Karena kalau tanya di malu ya. Kalau DM lebih bebas. Lebih privasi juga. Atau kalau mau kan takutnya nanti kalau nyari di Google malah tadi informasinya bisa saja salah. Nah, boleh tanya ke kami gitu. Dan kami sangat mendukung yang program tadi konselor sebaya. Konselor sebaya tadi betul bisa sekali ya. Puskesmas Parakan malah tinggal menyeberang, kita bisa saling sharing juga. Ya, mungkin nanti ke depan kita pengen bekerja sama untuk mencetak tutor-tutor yang sebaya, nanti tutor sebaya nanti yang mungkin bisa karena kalau ngobrol dengan teman sebaya akan lebih bebas gitu ya, lebih enak gitu. Tapi mereka sudah dibekali dengan pengetahuan yang benar gitu. Satu, untuk pesan untuk anak-anak remaja yang sedang mengalami pubertas. Buat remaja yang sedang pubertas ya Pak ya. Karena tadi fenomenanya pacaran ya Pak ya. Ya kalau memang pada akhirnya mau pacaranlah yang sehat ya gitu. Kita hindari seks bebas gitu. Jangan KNPI sebelum waktunya. Dan ingat, kalau terjadi KMPI itu yang paling dirugikan perempuan. Meskipun laki-laki juga dirugikan ya. Saya sering ngomong sama anak-anak, kalau terjadi married by accident, terjadi kehamilan pada wanita, itu yang harga dirinya jatuh bukan hanya perempuan. Laki-laki itu sejatinya juga harga dirinya jatuh karena dia tidak bertanggung jawab gitu ya. Kan selama ini budaya masyarakat yang harga dirinya jatuh itu perempuan gitu ya. Karena menurut saya sebagai laki-laki saya tersinggung. Kalau terjadi seperti itu menurut saya si laki-laki juga laki-laki yang tidak bertanggung jawab gitu ya. Bu Vina dan Bu Handis, terima kasih sekali kehadirannya. Semoga obrolan kita yang sebentar ini tadi bisa bermanfaat untuk anak-anak kami, siswa SMK Bumi Pala Parakan dan umumnya pemirsa podcast MIPA 25. Terima kasih atas kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.